Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, salam damai, sukacita, puji Tuhan. Jikalau hari ini kembali kita berjumpa, Bapak Ibu, dan kita boleh mendengar firman Tuhan, boleh dikuatkan dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini tema khotbah saya adalah jangan mau digugat imanmu. Jangan mau digugat imanmu. Mungkin Bapak Ibu di antara kita ada yang berpikir untuk bertukar iman atau dengan tekanan-tekanan hidup yang sedemikian berat, ya seakan-akan Tuhan tidak menolong, seakan-akan Tuhan berdiam diri, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan beban-beban kita, dengan persoalan kita, dengan seluruh masalah kita. Ada kepikiran, apakah saya harus pindah agama lain, kepercayaan lain, Bapak Ibu? Bisa jadi, saudaraku, seperti itu di antara kita. Hari ini ada kabar baik, Bapak Ibu, mengenai iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya, Bapak Ibu, hidup ini bukan kebetulan. Hidup itu bukan kebetulan. Saya tidak percaya soal kebetulan. Saya sangat percaya soal kegenapan. Jadi kita perlu tahu itu Bapak Ibu. Kita perlu paham akan nilai-nilai kehidupan kita. Termasuk saya lahir di keluarga siapa, sampai hari ini saya hidup menjadi keluarga siapa, itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Ya kan, bukan juga eksiden. Ya kan, bukan perkara eksiden, tapi benar-benar kegenapan dari firman Tuhan. Yang iya dan amin, dan dia adalah alfa dan omega. Penting untuk kita dalam hal ini percaya bahwa hidup ini adalah sebuah kegenapan. Jadi saudaraku, kita tidak ada yang patut percaya dengan kebetulan. Jadi jangan sampai kita percaya dengan yang kebetulan. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang, kebetulan ya kita berjumpa di tempat ini. Bukan kebetulan, itu semua sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Dan kita punya nilai-nilai luar biasa dalam hal perkataan yang kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali kepada tema kita, jangan mau digugat oleh imanmu. Gugatan iman kepada iman kita dalam banyak bentuk Bapak Ibu. Melalui masalah, melalui persoalan, tergugatlah iman kita. Apakah kita harus lanjut sebagai orang Kristen? Atau melalui bujuk-bujuk rayu, ya kan, mengenai perkawinan, mengenai harta, tahta, atau wanita. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Sebab itu nyatanya banyak terjadi, orang sudah banyak meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus hanya demi hal yang sesaat, hanya demi hal yang tidak kekal. Ini pertaruhan yang sangat amat luar biasa, saudaraku, iya kan? Sebetulnya, saudaraku, jujur saya katakan bahwa hidup ini bukan berjudi, bukan gambling, Bapak Ibu. Hidup ini bukan gambling. Hidup ini, saudaraku, ada ranah benang merah yang harus kita tahu, yang harus kita paham, yang harus kita percaya. Sebelum saya lebih jauh berkhotbah soal jangan mau digugat soal imanmu, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang terkasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Jikalau di hari ini kembali mendapat ajaran, teguran, nasihat dari firman-Mu Tuhan. Secara manusia kami lemah, kami tak berdaya. Tetapi kami punya Tuhan yang sangat tahu akan nilai-nilai kehidupan kami, yang sangat merasakan akan nilai-nilai kesusahan kami. Kami percaya pula Tuhan Yesus hidup kami untuk mempercayai Engkau sebagai Juru Selamat, bukan peristiwa kebetulan, tapi peristiwa kegenapan yang sudah Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Kami percaya akan nilai-nilai itu ya Tuhan. Berbicaralah lagi lebih dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, pertama yang kita akan bahas adalah jangan sampai mau digugat oleh imanmu. Kenapa? Pertama, karena kita adalah pilihan Tuhan. Karena kita adalah pilihan Tuhan. Saya ambil ayatnya di Yohanes pasal 15.
Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara lihat, jadi kita menjadi orang Kristen, mempertuhankan Yesus Kristus, itu pilihan dari Tuhan. Bukan kemauan kita. Kalau Bapak Ibu renungkan baik-baik, seperti sebagaimana saya renungkan Bapak Ibu. Saya ini menjadi Kristen, saudaraku, tidak pernah saya canangkan. Tidak pernah saya pikirkan. Iya kan? Kalau sampai hari ini saya ada, menjadi orang Kristen, bahkan menjadi pendeta, itu bukan maunya saya Bapak Ibu. Bukan kehendak saya. Ya saudara, bukan kehendak saya. Ini saudaraku, saya merasakan dalam hal itu. Saya tahu saudaraku dalam hal itu. Iya kan? Nah, kalau sampai hari ini aku ada oleh karena menjadi pengikut Yesus, itu karena pilihan Tuhan. Itu betul kata firman Tuhan ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hebat saudaraku, kita ini umat pilihan Tuhan. Bahkan dikatakan, hendaklah engkau menghasilkan buah, dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ada satu nilai ketetapan yang Tuhan berikan untuk kita berbuah. Untuk kita, saudaraku, berhasil. Untuk kita ini sukses dalam hal apapun yang kita canangkan, yang kita pegang, oleh karena kita menyertakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ingat baik. Kita ini menjadi orang Kristen bukan kebetulan. Dan bukan pula pilihan. Kalau bagi saya pribadi, saya menyadari. Saya nggak ada cita-cita menjadi Kristen, apalagi menjadi pendeta, Bapak Ibu. Makanya teman-teman saya bingung saya bisa jadi pendeta. Iya kan? Papa saya juga bingung saya bisa menjadi orang Kristen, saudaraku. Tapi ini pilihan Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Nah, semua dikembalikan kepada diri kita. Ada free will, Bapak Ibu. Ada kehendak bebas. Jadi, tatkala kita mau menjadi Kristen, tahu bahwa Tuhan sudah memilih kita, masalahnya Tuhan tidak paksa kok. Tuhan tidak paksa Bapak Ibu. Mengingat bahwa ke depannya, saudaraku, soal kehidupan, iya kan, saudaraku, dalam kedagingan itu tidak nyaman, saudaraku. Bapak Ibu berpikir dunia ini semakin baik, salah, saudaraku. Dunia ini akan semakin rusak. Ya kan, karena dunia ini akan lenyap, saudaraku. Dunia ini akan binasa. Tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh pilihan Tuhan, itu hidup kekal. Jadi ingat baik Bapak Ibu. Ingat baik, kalau Bapak Ibu peka, iya kan, Bapak Ibu tahu, memikirkan, merenungkan, walaupun mungkin Bapak Ibu lahir sebagai keturunan Kristen. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu, bukan kebetulan. Lahirnya kita ditempatkan kepada keluarga siapa, itu pilihan Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Itu kegenapan dari kehendak Tuhan, saudaraku. Jadi ini penting, saudaraku, ya kan? Makanya di sini kita harus tahu kenapa kita bisa menjadi orang Kristen. Kenapa kita bisa beriman kepada Yesus Kristus? Itu karena pilihan Tuhan. Saudaraku, ayat yang lain akan saya tunjukkan kepada kita sekalian sehubungan dengan pilihan Tuhan. Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini bicara soal Paulus dan Barnabas. Saudaraku, jadi di sini ada satu nilai pribadi yang ingin memakai Barnabas dan Paulus menjadi alat kemuliaannya. Yang Tuhan sudah beritahu, tapi beritahunya bukan kepada yang bersangkutan, Bapak Ibu. Iya kan, kepada orang lain, saudaraku. Ini lihat, ini satu nilai jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, kita ini dikhususkan untuk menjadi pemberita kebenaran. Kita dikhususkan untuk menjadi, saudaraku, memasyurkan nama Tuhan. Kita dikhususkan Bapak Ibu, kita orang-orang khusus. Jadi saudaraku, jangan mau kita
direndahkan dalam tanda kutip ya. Ya kan, imanmu jangan mau direndahkan, saudaraku. Anda dan saya sudah dikhususkan untuk Tuhan pakai dalam kemuliaannya, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, memberitakan kehendaknya, memberitakan firman-Nya, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itu luar biasa, itu luar biasa sekali. Jadi kita ini dipilih Tuhan, ada rancangan Tuhan yang Tuhan serahkan kepada diri kita untuk kita bertanggung jawab. Jadi dengan demikian, lurus-lurus saja jalan hidup kita. Walaupun memang ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada problem, itu wajar. Karena kita hidup di dunia yang bermasalah, di dunia yang berpersoalan, Bapak Ibu. Jadi ada nilai-nilai petunjuk yang jelas, ada kompas hidup kita yang jelas, ada terang Tuhan yang jelas, yang menuntun kita supaya kita tidak masuk dalam kegelapan, jebakan-jebakan iblis, dalam jebakan-jebakan duniawi, saudaraku. Ini penting untuk kita menyadari, kita ada hikmat Tuhan. Kita ada firman Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, saudaraku. Itu jelas sekali. Jadi arahkan hidupmu dengan apa maunya Tuhan. Percayalah terang Tuhan akan memimpin engkau. Satu lagi soal ini Bapak Ibu. Kemudian di Galatia 1 ayat 15 sampai 16. Galatia 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini bicara Paulus, Bapak Ibu. Dan akhirnya Paulus tahu bahwa dia sudah dipilih Tuhan dari sejak kandungan ibunya, Bapak Ibu. Dan dari situ dia pun tahu mengambil keputusan tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Baik manusia dirinya maupun manusia orang lain. Tapi banyak yang disayangkan, saudaraku. Iya kan? Banyak cerita di jemaat, saudaraku, yang bicara sama saya, Pak Pendeta, bagaimana kita tahu bahwa saya pilihan Tuhan, bahwa saya untuk menjadi penginjil? Saudara, saya bilang, itu urusan dirimu sendiri. Ada Roh Kudus yang memberitahu kepada dirimu. Iya kan? Begitu engkau kepikiran, ada maksud untuk memberitakan firman, itu sudah sinyal dari Roh Kudus. Engkau tidak perlu pakai timbang-timbang lagi, saudaraku. Timbang-timbang tanya kiri kanan, tanya depan belakang, apalagi mempertimbangkan kepada diri kita. Saudaraku, ada jemaat, saudaraku, sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia pernah bilang begini, Pak Denny, dia bilang, saya berat nih. Panggilan Tuhan kuat untuk saya menjadi hamba Tuhan, tapi berat meninggalkan pekerjaan. Nah, pertimbangan-pertimbangan jadi stres, Bapak Ibu. Saya bilang, kalau itu panggilanmu kuat sebagai hamba Tuhan, tinggalkan pekerjaanmu. Tuhan akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi dia mau coba bergaining. Gak boleh, Bapak Ibu. Kalau memang panggilan Tuhan kita kuat, tanda Tuhan itu jelas, pilihan Tuhan itu jelas, ya kan, saudara, laksanakan. Ya kan, jangan timbang-timbang. Paulus demikian keadaannya. Dia tidak pernah minta timbang-timbang, baik kepada dirinya dengan timbang kiri kanan, baik kepada orang lain. Ya kan, dia mengambil nilai keputusan. Sebab, saudaraku, urusan ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Urusan pribadi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Sebagaimana Tuhan memilih memanggil saya, Bapak Ibu, dengan tanda-tanda yang jelas, Bapak Ibu, meninggalkan hal-hal pekerjaan. Ya kan, dalam arti bahwa saya untuk full-timer. Sehingga pada akhirnya semua jaminan-jaminan dari Tuhan diberikan, Bapak Ibu. Iya kan, ini penting bagi setiap kita. Saudara, kita ini umat pilihan Tuhan, ya. Yang pertama, kita ini umat pilihan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku yang sudah memilih kamu. Haleluya. Yang kedua, kita lihat. Yang kedua, saudaraku, kita ini adalah umatnya Tuhan. Yang kedua, kita adalah umatnya Tuhan. 1 Petrus 2, ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, saudaraku, kita ini adalah umat-Nya. Oleh karena kasih karunia, kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Apakah ini tidak luar biasa, Bapak Ibu? Ya kan? Masakan engkau mau menukar imanmu? Masakan imanmu mau digugat dengan hal-hal perkara yang bullshit, yang sampah, perkataan-perkataan yang dangkal? Sangat disayangkan, Bapak Ibu, kalau engkau ingin berdiam meninggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Hanya janji-janji yang mana tidak membawa kita kepada kekekalan hidup. Iya kan, saudaraku? Itu nilai kebodohan, Bapak Ibu. Nilai kebodohan sekali. Saudaraku, hidup kita harus benar-benar menerobos nilai-nilai kehidupan kita yang tidak kekal menjadi hal yang nilai kekal. Itu iman kita bisa seperti itu. Kita ini adalah bangsa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, ini tidak bisa dinilai oleh nilai-nilai dunia. Ini nilai yang sangat berharga, Bapak Ibu. Yang dulu kita tidak dalam hal bukan pilihan Tuhan, sekarang kita dipilih menjadi umat kepunyaan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, saudaraku, jangan sampai luar biasanya ini, Bapak Ibu, kita anggap biasa-biasa saja. Saudara, kebanggaan saya menjadi orang Kristen adalah umat kepunyaan Tuhan. Saya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Ini siapa yang tidak bangga? Kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Banyak manusia, saudaraku, beribadah untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mereka belum mendapatkan belas kasihan Tuhan. Makanya mereka belum percaya kepada Yesus Tuhan. Kita sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa Bapak Ibu percaya kepada Yesus Tuhan itu peristiwa sekonyong-konyong atau dadakan. Iya kan? Tidak demikian, Bapak Ibu. Itu nilai-nilai yang kita harus akui, yang kita hargai, yang kita percayai, sebuah nilai proses. Dalam proses ini, Bapak Ibu, kalau sampai hari ini, detik ini kita masih percaya kepada Yesus Tuhan, terpelihara dengan baik walaupun ada masalah, itu karena kita umat kesayangan Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan, Bapak Ibu. Biji mata, Bapak Ibu tahu biji mata? Siapa yang berani mencolok biji mata Tuhan? Sebagaimana kita melindungi biji mata kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar biologis, ini mata ini, saudaraku, ada sebelum sampai ke retina, sebelum sampai ke biji mata, itu ada beberapa hal yang dalam perlindungan. Pertama ada alis mata. Alis mata itu untuk melindungi mata kita supaya tidak kena keringat dan rusak. Makanya alis mata kita ini nggak boleh digundulin, Bapak Ibu. Iya toh. Ini untuk melindungi kita dari keringat yang mengucur tidak ke mata. Kemudian, saudaraku, ada bulu mata. Itu melindungi kita dari debu saat kita berkedip begini, saat kita secara refleks, ya kan? Kemudian ada kelopak mata. Itu luar biasa. Itu ada 3-4 tahapan untuk melindungi biji mata. Nah, ini kita biji mata Tuhan, Bapak Ibu. Masakan Tuhan tidak melindungi kita? Siapa yang berani mencolok kita? Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Itu nilai luar biasa, Bapak Ibu. Iya kan? Sadarlah kita dalam hal ini. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah umatnya, Bapak Ibu. Kita adalah umatnya di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan di muka bumi ini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan tiada akhir. Ini penting untuk kita sadari. Betapa berharganya kita di mata Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan sudah menjadikan kita sedemikian rupa. Itu kegenapan firman Tuhan yang sudah hidup dalam hidup kita. Yang panggilan Tuhan sudah jelas untuk kita memberitakan dan mempermuliakan nama Tuhan kita. Janganlah kita hanya gara-gara ada beban berat, ada masalah, kita bersungguh-sungguh
saudaraku, sehingga mempertaruhkan iman kita, tergugatlah iman kita, kita ganti agama, ganti kepercayaan. Ingat baik, saudaraku, kita di alam sana, hanya Yesus Tuhan yang bisa menjamin hidup kita di dalam kekekalan di surga. Di kolong langit ini tidak ada nama lain, di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Kita bahas yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudaraku. Oh, ada satu lihat, ada ayat lagi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Anda mau bertaruh di situ? Anda mau gambling di situ? Anda dapat dunia, meninggalkan imanmu. Iya kan? Kemudian Anda mati. Semua binasa. Selamanya Bapak Ibu. Waktunya kekal. Ini perlu berpikir ulang. Iya kan? Jadi firman Tuhan ini menegaskan, menjelaskan kepada nilai kita, menerangkan. Iya kan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sangat disayangkan Bapak Ibu. Oleh karena jabatan, oleh karena uang, kemudian orang itu meninggalkan Tuhan Yesus. Alangkah berdukanya Tuhan ini Bapak Ibu. Iya kan? Menyia-nyiakan kasih karunia. Itu hal yang bodoh Bapak Ibu. Makanya setiap kita harus menyadari hidup ini tidak lama Bapak Ibu. Hidup ini tidak lama, sebentar. Iya kan? Saya ulang lagi. Manusia seperti uang. Sayangilah Tuhanmu Yesus Kristus yang sudah memilih kamu, yang mungkin engkau secara manusia tidak dihargai, tapi engkau dihargai Tuhan. Penghargaan kita bukan dari dunia ini, dari sorga, yang punya sorga sendiri. Apakah kita tidak bangga, Bapak Ibu? Kalau saya bandingkan dengan diri saya, Bapak Ibu, siapa Denny Harseno? Siapa saya, Bapak Ibu? Mungkin di hadapan Bapak Ibu saya tidak ada harganya. Karena manusia duniawi selalu menghargai seseorang dengan materialistis. Iya kan, saya tidak kaya raya. Iya kan, saudaraku. Saya tidak, istilahnya, ya, tidak ada yang dibanggakan secara manusia. Tetapi Tuhan memilih saya. Dari lumpur dosa saya dipilih Tuhan. Menjadi layak menjadi umatnya. Itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Kita lihat yang tadi saya katakan, saudaraku, yang selanjutnya. Ketiga, kita adalah kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Tadi kita adalah umatnya Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Titus pasal 2, ayat 14-15. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinilah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kalau kita kepunyaan Tuhan, Bapak Ibu, kita harus buktikan. Jadi drive atau dorongan kita adalah bertanda menjadi kepunyaan Tuhan, harus berbuat baik. Ya, harus berbuat baik, saudaraku. Seperti begini. Saudaraku, saya di daerah saya waktu saya kecil, Bapak Ibu, di daerah Jakarta Utara sana, di daerah sekitar Jembatan 3. Saudara, saya dikenal anak siapa, Bapak Ibu. Ya, jadi saya mempertaruhkan nama papa saya, Bapak Ibu. Iya kan? Tapi untungnya saya selalu berbuat benar, berbuat baik, saudaraku. Iya kan? Jadi ada perkataan begini. Oh, pantas. Sebab dia anak si Anu sih, ya begitulah perbuatannya. Jadi artinya gini, bapaknya baik, anaknya baik. Itu nilai benang merahnya, Bapak Ibu. Lah, kalau kita umat kepunyaan Tuhan, perilaku kita najis, perilaku kita jahat, perilaku kita berdukun, itu kepunyaan setan, Bapak Ibu. Iya kan? Hati-hati, Bapak Ibu. Makanya sebagai umat kepunyaan Tuhan, ada refleksi balik. Untuk melakukan nilai yang baik. Menyerahkan dirinya untuk untuk menguduskan dirinya sebagai kita adalah umat Tuhan. Jadi umat kepunyaan Tuhan yang berasal dari sorga,
Harus ada nilai perbuatan-perbuatan baik. Iya kan? Sebagaimana di dalam kitab Yakobus mengatakan, engkau punya iman, aku punya perbuatan. Tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Nah, itu konsekuensinya, Bapak Ibu. Jadi kita ini umat kepunyaan Tuhan. Sebagai umat kepunyaan Tuhan dan percaya di situ, kita harus berbuat baik. Kesukaan kita berbuat baik. Dengan demikian, lawanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Dan kita menang atas kejahatan. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita adalah kita ini dikendalikan oleh nilai-nilai yang jahat. Kalau kita umat kepunyaan Tuhan, kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu jelas sekali, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menipu, Bapak Ibu. Kita tidak bisa munafik. Karena resiko kita yang tanggung. Ada tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jangan kita gembar-gembor, kita umat kepunyaan Tuhan. Kita warga sorga, tapi perbuatannya memalukan. Itu bohong, yang rugi dirimu sendiri. Itu sama juga imanmu nanti digugat, dan engkau akan kalah dalam gugatan itu. Apa yang membuat Bapak Ibu bisa membela diri? Iblis tinggal tunjuk, perbuatan-perbuatanmu jahat, bagaimana engkau bilang milik kepunyaan Tuhan? Nah, di situ pun Tuhan tidak bisa bela, Bapak Ibu. Karena Tuhan punya peri keadilan, Bapak Ibu. Ini penting. Iblis itu abolos. Selalu mendakwa. Yang tidak salah aja didakwa salah. Apalagi yang salah, matilah kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi paham. Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Iya kan? Jadi banggalah kita ini umat kepunyaan Tuhan. Yang keempat, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, kita adalah kesayangan Tuhan. Luar biasa. Keluaran 19 ayat 1-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah kesemuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Engkau adalah menjadi umat kesayanganku tatkala kamu melakukan kehendakku, kata Tuhan. Hebat, kita ini umat kesayangan Tuhan, Bapak Ibu. Iya kan? Di dalam Galatia 3 ayat 29, barang siapa yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dan engkau berhak menerima janji-janji Allah. Luar biasa. Kita ini umat kesayangan Tuhan. Jikalau kita manut dengan kehendak Tuhan, kita ini patuh kepada firman Tuhan, kita ini umat kesayangan Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi yang memiliki seluruh isinya, Bapak Ibu. Hebat. Saya bukan berkata-kata soal hiperbola. Ini bukan perkataan hiperbola. Ini perkataan firman Tuhan yang iya dan amin. Baginya tidak ada yang mustahil. Saudara, jadi saudaraku, saya hari ini memberitakan firman Tuhan. Bukan menghiperbola, melebih-lebihkan perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak demikian. Bukan begitu, Bapak Ibu. Saya ini benar-benar memberitakan firman Tuhan apa adanya. Apakah kita tidak bangga di situ? Iya kan? Ada benang merah. Kita ini Israel secara rohani. Di Galatia 3:29 tadi mengatakan hal itu. Kita juga bagian yang mana menerima janji-janji Allah. Kita ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu. Ya, itu tadi yang saya katakan di Galatia 3:29. Masa kan kita tidak percaya di situ, Bapak Ibu? Jadi kembali kepada nilai-nilai imanmu. Masa imanmu
digugat dengan nilai-nilai yang cemen-cemen begitu, yang sepele-sepele begitu, sangat disayangkan Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Iya kan? Jadi walaupun hari ini bebanmu berat, persoalanmu banyak Bapak Ibu, engkau harus tetap berdiri kuat di dalam Yesus Kristus, karena dialah pembelamu yang sejati. Karena dia pembelamu yang agung, imammu, yang mana dia turut merasakan, iya kan, kelemahan-kelemahan kita. Dan di dalam kelemahan kita lah di situ letak kekuatan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil digugat imanmu, sayang sekali. Kalau engkau percaya 4 hal yang tadi saya beritakan, percayalah Bapak Ibu, kekuatan Tuhan selalu menyertai kita. Iya kan? Kesetiaan Tuhan selalu melindungi kita. Kasih sayang Tuhan selalu memelihara kita, Bapak Ibu. Iya kan? Kita mungkin ke depannya akan lebih lagi mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Tetapi satu hal, kita jangan takut. Kita ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini penting untuk kita percayai. Apabila ada rancangan-rancangan yang jahat dialamatkan kepada kita, kita patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, bahwa apa yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan sudah berikan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus percaya, kita adalah pilihan Tuhan. Yang pertama, kita adalah pilihan Tuhan. Kita adalah umatnya Tuhan. Dan kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan kita adalah kesayangan Tuhan. 4 hal ini adalah menguatkan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu harus tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memeliharamu sampai akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dan engkau tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu, dan engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar kabar baik. Dan kemudian kita meresponnya dengan baik. Dan melakukannya pun dengan baik dan sungguh-sungguh. Percayalah firman Tuhan itu selalu mengendalikan kita. Selalu mengarahkan kita, selalu menguatkan kita, selalu melindungi kita, selalu memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita berdoa untuk hal ini. Bapa Surgawi, aku sudah memberitakan firman-Mu. Aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sukses.